Characteristic of TQM leader. Tadi kita lihat di grafik pertama ya, di gambar pertama, senior executive leadership. Nah, sekarang apa yang dibutuhkan untuk menjadi leader untuk TQM, Total Quality Management? Yang pertama adalah visible, committed, and knowledgeable. Artinya dia memiliki visi, rencana jangka panjang, melihat jauh ke depan, dan dia berkomitmen, serta knowledgeable artinya dia memiliki pengetahuan. Nah, ini teman-teman sudah positif, rajin kuliah, itu adalah salah satu bekal untuk masa depan. Karena saya sudah menjalaninya, sekarang sudah hampir 20 tahun berkarir, dan ternyata pengetahuan itu penting sekali. Bahkan karir itu banyak yang ditentukan oleh jenjang pendidikan. Biasanya jenjang pendidikan S1, S2 itu karirnya akan lebih cepat, yang pendidikannya lebih tinggi. Karena apa? Pendidikan itu membentuk pola pikir, knowledgeable, memiliki pengetahuan. Dan karir itu akan didukung oleh karyawan yang memiliki pengetahuan yang kuat. Nah, maka dibutuhkanlah leader yang knowledgeable. Kemudian yang kedua adalah missionary zeal, orang yang mempunyai tujuan-tujuan. Kemudian yang ketiga, aggressive target, artinya kalau ada target dia sangat agresif, punya semangat untuk mencapainya, itulah leader. Sebaliknya, yang bukan leader biasanya tidak punya semangat untuk mencapai target, bahkan cenderung mengikuti alur. Jadi alur kemana dia akan ikut, tidak punya inovasi-inovasi atau tidak agresif. Kemudian strong drivers itu maksudnya adalah punya keinginan yang sangat kuat untuk bergerak. Communication and of value, bagaimana kita mengkomunikasikan value-value yang kita miliki sebagai pribadi karyawan atau value perusahaan itu sendiri atau corporate value. Value itu adalah artinya nilai. Nilai-nilai apa yang akan kita komunikasikan? Misalnya, nilai kejujuran, nilai kedisiplinan, nilai kerjasama, nilai saling membantu, nilai saling menghargai, itu adalah nilai, values, yang harus dikomunikasikan kepada seluruh tim. Semakin baik nilai-nilai yang dikomunikasikan, tim akan lebih produktif. Berikutnya, yang keenam adalah organization. Dia memiliki kemampuan, ini karakter ya, memiliki karakter organization, artinya seorang pemimpin yang baik, dia bisa mengorganisasikan, artinya bisa mengelola tim. Bagaimana mengorganize, dikelola, itu menjadi suatu tim yang tangguh. Yang terakhir adalah customer contact. Jadi seorang leader dalam TQM, dia harus memiliki customer contact. Artinya apa? Artinya dia bisa berinteraksi dengan customer. Bisa merasakan kesulitan-kesulitan customer. Bisa merasakan ketidakpuasan customer, sehingga nanti akan muncul solusi-solusi. Nah, ini adalah 7 karakteristik dari pemimpin Total Quality Management atau perusahaan yang mengoptimasi kualitas. Apapun perusahaannya, itu kualitas nomor 1. Misalnya apa? Perusahaan mobil Toyota, dia akan pasti Toyota kenapa sangat laku sekali, karena mengutamakan kualitas. Misalnya perusahaan biskuit Nissin misalnya, dia kenapa biskuitnya sangat laku? Karena mengutamakan kualitas biskuitnya, dan seterusnya. Jadi perusahaan yang mengutamakan kualitas itu cenderung akan memenangkan persaingan. Maka dibutuhkanlah leader-leader yang memiliki karakter seperti ketujuh karakter yang tadi kita bahas. Berikutnya adalah TQM HRM. TQM artinya Total Quality Management, HRM adalah Human Resource Management, sumber daya manusia. Nah, pasti di setiap perusahaan itu ada departemen SDM ya, departemen HR, HRD namanya Human Resource Department, atau bahasa Indonesia SDM, sumber daya manusia, departemen SDM. Ada 4 prinsip di dalam TQM HRM. Yang pertama adalah quality work the first time. Yang kedua adalah focus on the customer. Yang ketiga adalah strategic holistic approach to improvement. Yang keempat CIF way of life, mutual respect, and teamwork. Jadi ini adalah 5 prinsip dalam pengelolaan TQM. Yang pertama adalah kualitas pada kesempatan pertama, fokus pada customer, kemudian holistic approach artinya pendekatan secara menyeluruh, kemudian CI atau sebagai
customer information, way of life ya sebagai gaya hidup. Gaya hidup itu maksudnya menjadi panduan dalam mengelola perusahaan tersebut. Yang terakhir adalah mutual respect and teamwork. Jadi bagaimana kita menghargai sesama tenaga kerja dan bekerja sebagai sebuah tim. Itu adalah fundamental dari TQM.